Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Adi Prayoga dari Sekolah SMP Negeri 7 Buru, kelas 9B. Saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Terima Kasih. Namaku Eki dan aku sekarang sudah kelas 2 di salah satu SMA negeri di kotaku. Sudah menjadi rutinitas di sekolah bagi kelas 2 selalu diadakan wisata sekolah. Wisata masih kurang 1 bulan lagi dan semua teman-temanku yang turut serta sudah membayar kecuali aku. Pada malam itu, tepatnya sebulan sebelum acara, suasana rumah terasa begitu dingin. Walaupun bukan musim penghujan, tetapi malam itu suasana seakan lebih dingin dari biasanya. Semua orang di dalam rumah tidak ada yang berani bicara, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari semua anggota keluarga. Bukannya mereka kecewa ataupun marah kepadaku, tetapi karena semuanya pusing bagaimana cara membayar iuran wisata sekolahku yang tinggal sebentar. Pada awalnya karena tidak tega melihat keluargaku, aku memutuskan untuk mundur saja dan tidak ikut studi tour. Tetapi belum selesai aku berkata, tiba-tiba ayahku langsung membantahnya. Padahal biasanya ayah orangnya tidak banyak bicara. Tidak, apapun yang terjadi kamu harus ikut. Sekarang cepat pergi tidur. Besok ayah akan membayar semua kekurangan biaya akan ayah lunasi, tegas ayahku. Aku pun menuruti perkataan ayah. Aku menuju kamarku dengan perasaan kacau. Bukannya aku merasa egois, tetapi aku tahu jika saat itu ayah tidak ada uang buat bayar iuran studi tour. Dengan sekuat tenaga aku coba untuk memejamkan mata dan berusaha untuk tidak memikirkannya. Ditambah lagi isak tangis dari ibuku di ruang tengah yang terdengar lirih membuatku semakin tidak nyaman untuk tidur. Aku sangat mengetahui mengapa ibu menangis seperti itu. Namun ayah sendiri tetap bersikeras menyuruhku ikut studi tour. Karena ayah merupakan sosok pria yang tidak akan membiarkan buah hatinya sedih dan malu karena ketidakmampuannya. Pada malam itu, malam yang semakin larut dan menunjukkan pukul 9 malam, ayah serta yang lainnya yang masih terjaga serta berpikir untuk mencari biaya sedang berdiskusi di ruang tengah. Secara tiba-tiba pintu rumah diketuk dan sontak itu mengagetkan mereka. Ternyata salah seseorang tetangga datang ke rumahku dengan membawa amplop coklat. Selamat malam Pak, mohon maaf saya datang malam-malam begini, ujar tetanggaku. Tidak apa-apa Pak, kita semua juga belum tidur kok, mari silakan masuk, semua ayah dengan ramah. Selanjutnya keduanya berbincang santai, kemudian tetanggaku menyerahkan amplop coklat sambil berkata, mohon maaf Pak, ini adalah uang pembayaran tanah yang dijadikan jalan desa beberapa bulan lalu. Sontak saja itu membuat ayahku terkejut bagaimana tidak secara tiba-tiba ayah mendapatkan uang yang tidak pernah terbayang sama sekali dan tiba-tiba diantarkan ke rumah begitu saja. Beberapa bulan yang lalu ayah memang merelakan sebagian kecil tanahnya untuk dijadikan jalan umum. Akan tetapi dari pihak desa tanah tersebut diputuskan untuk dibeli. Sepulangnya tetanggaku, tiba-tiba ibuku langsung masuk ke kamarku sambil memelukku dengan erat. Ibu menangis terseduh-seduh karena bahagia sambil memelukku. Kemudian ayahku masuk ke kamarku lalu menyerahkan uang pembayaran studi tour kepadaku. Air mataku pun sudah tak tertahan lagi. Malam itu aku menangis bahagia dalam pelukan ibuku serta tak henti-henti ku ucap rasa syukur di hati dan lisanku. Nah, itu tadi contoh cerpen singkat tentang pengalaman pribadi. Selain contoh cerpen singkat di atas, kita juga bisa menulis pengalaman-pengalaman lainnya. Kasih sayang orang tua pun yang kelihatannya sederhana bisa dibuat cerpen sehingga menjadi
contoh cerpen singkat tentang kasih sayang orang tua. Mungkin itu saja cerpen dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.